Karena memang filosofinya Mapala kami Philomena itu kekeluargaan. Arona Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabatku semuanya. Semoga keluargaku dan sahabatku dalam keadaan sehat selalu. Amin. Saya baru dengar kabar ada anggota Mapala yang baru saja menyandang gelar sarjana, yaitu bosnya Mapala Philomena, Boston. Dan beliau sedang duduk bersantai ria di kantin bersama rekan-rekannya. Saya akan menuju ke sana untuk mengucapkan selamat dan menggali ilmu sedikit banyaknya tentang Mapala yang beliau ketahui nanti. Semoga saja beliau bersedia untuk berbagi bersama kita. Oke, sahabatku semuanya, keluargaku, bagaimana keseruannya? Saksikan video berikut. Nama lengkapmu siapa, Ton? Nama lengkap Boston Herianto Simanjunta. Panggilan Boston. Bos. Bos. Siap, Tapi siap. berat. Bos tapi berat. Bos yang berat. Berat menjadi Oh. bos. 1 Berarti ton. Boston. Oh, aduh. Siap. Berat bang. Iya ya. Modelnya gini. Opungnya bapak anak pertama. Opungnya bapak anak pertama. Bapaknya opung anak pertama. Opung anak pertama. Bapak anak pertama. Aku anak pertama. Pantas berat. Panggoran kali, berat kali. Oh iyalah. Berarti sama mula semua beban itu ya. Untuk Bagi-bagilah nanti sama dia. Oh, Bagilah pula. Oh ya. Laki-laki 3 kan ya kan. Oh ya. Iya. Ada nggak IG-mu gitu? 3 aku. Hmm. Boston High. Boston PHY. Boston pakai garisnya? Boston PHY aja langsung. Langsung kita ya. Boston PHY. Nanti kalau ada yang mau nanya boleh ya sharing di IG gitu. Ya aku belum terlalu hebat sih kalau tarombo ini. Maknya boleh lah sharing-sharing ya kan bang. Iya, sharing-sharing. Aku nih baru siap makan nih bang. Jadi ada satu pantun tuh. Oke. Gendang gendut tali kecapi. Asik. Kenyang perut senanglah hati. Wah, sedap. Tapi Abang pertama minat ke Mapala gitu. Ya, apa yang membuat abang tertarik? Abang tertarik ke Mapala gitu. siap. Sebenarnya dasar awal tuh diajak aja. Ibarat kayak mau disesatkan lah, Wak. Kok disesatkan jatuh? Iya, kayak mau disesatkan. Nanti pas udah pas di posisi sekarang ya kan, bisa Wak berkata seperti ini, tersesat di jalan yang benar. Sedap. Nah, bisa ngomong kayak gitu, Wak. Kemarin seperti disesatkan. Kedua aku tengok ada beberapa senior yang keren lah, tengok ya kan. Keren satu, ya kan, bakat lah kita di situ ya kan. Yang kedua ada yang, pokoknya ini sok kali gitu loh. Siapa nih gitu, ada beberapa senior yang kayak gitu ada. Jadi gara-gara itulah masuk. Aku nih tipikal orangnya jumpa dengan orang baru tuh asik awak rasa. Jadi pertama jumpa kawan-kawan satu fakultas kan gitu. Di Mapala kan UKM-nya fakultas, jadi jumpa kawan-kawan beberapa jurusan. Terus kawan sini kenal karakter ya kan. Nah, ya masih polos di situ tuh. Masih malah pernah aku kayak gini. Lestari, kalian tahu itu jargonnya salamnya Mapala kan. Lestari kan gitu. Jadi ada saat itu waktu aku masih anggota muda PCAP di SMS, aku di kos di SMS. Jadi awalnya assalamualaikum gitu-gitu ya kan. Pemberitahuan bawahnya Lestari. Nah, aku balas. Terima kasih infonya Kak Lestari. Oh. Belum tahu aku. Belum tahu. Terima kasih infonya Kak Iya, Lestari. iya. Iya, ternyata setelah aku telusuri senior Bang Ipul, Bang. Mungkin BDP 2010. Dia rupanya yang saat itu ngubung nyawa. Nah, itulah kalau suka dukanya gitulah di awal-awal. Waktu masih jadi anggota muda masih takut, Bang. Ya siapa aja juga kalau baru masuk ya kan. Tegang-tegang juga ya kan. Tegang, Bang. Terus nambah lagi kenal-kenal kawan-kawan seuniversitas gitu. Nambah kenal cewek-cewek ya kan. Kalian cowok siapa yang enggak suka sama nengok ada kawan cewek mantap gitu kan, apa nggak makin terpacu gitu kan bang. Begitu kegiatannya alhamdulillah aku harus bisa ini, rupanya emang coba lah bisa ya udah kan? berangkat. Kawan cewek apa dia mau ngomong kena gitu, Iya, bising di sini pula tinggal. aktif gitu, jadi semakin masih anggota muda di semakin apa Iya. kumpul Masih ada pula yang skop kan? sebukan baru, camping seluruh anggota muda sebukan baru saat itu ketuanya Enggak gitu tuh kan, musola aja dulu. rapat jumpa kawan, ada yang Tidur. bisa nih didekati cewek gitu Oh, ya bang. iya.
dari situlah semakin semangat. Iya, iya. Tapi kalau yang aku bilang tersesat dengan di jalan yang benar itu, tersesat itu gini, eh, manajemen waktu ya kan, nggak pandai manajemen waktu ya Wak, sesat. Tapi apapun pilihannya adanya keuntungannya. Kayak awak kemarin memilih korbankan kuliah atau pengalaman gitu, makanya sampai selama ini aku 7 tahun selesai kan bang. Memilih mengorbankan kuliah atau pengalaman, aku lebih memilih mengorbankan kuliah gitu. Jadi ya hidup ini kan pilihan sih ya kan. Jadi jauh-jauh ke Sulawesi, saat itu ke Makassar gitu, jauh-jauh cuma seminggu balik lagi, udahlah kuliah lah korban gitu. Jadi lama di sana, muter ke Lombok, muter ke Bali, balik ke Jakarta lagi gitu. Itu di sana ke tempat apa, kawan-kawan Mapala juga? Bener bang. Oh itu ya. Aku kan balik dari Lombok udah punya kenalan, jadi ada kawan sekampung mau ke Rinjani. Jadi karena aku ada posting-posting dulu kan, dia tanya, "Pra, kau udah pernah ke Lombok?" Udah dengar katanya gitu. Rekomendasi lah. Kami belum ada di tempat-tempat mau kemana gitu. Udah aku sarankan ke sini aja, bilang kan. Kabari orang sana, "Bang, ada gini kawan sekampung. Ini orang mau mendaki." Gitu. Tetap welcome, baru enggak ada masalahnya, bela-bela masalah enggak. Pada dasarnya sih orang Indonesia ini sosial tinggi ya kan. Ya betul. Jadi untuk adik-adik mahasiswa baru nih, nanti mana tahu masuk kuliah, daya tariknya untuk masuk Mapala itu apa gitu? Ya, di Mapala itu banyak kali. Kalian mau apa? Kalian mau sibuk di dunia alam bebasnya? Di situ kalian akan diajarin. Kalian mau sibuk di dunia konservasinya, gitu kan? Penyelamatannya ya kan. Sebenarnya basicnya Mapala aslinya kan gitu. Ya kalau kalian mau menjadi penyelamat lingkungan, pemerhati lingkungan, di Mapala itu pun bisa dibentuk dasarnya kan gitu. Ketika keluar kita sudah punya dasar 1, 2 tadi ya. Terus berikutnya apa lagi? Kalian mau jadi atlet. Mau jadi atlet banyak. Mau jadi atlet arung jeram, iya panjat tebing, atlet lari atau apapun. Ada tempatnya, ada kekuatan gitu untuk bisa mengarahkan ke sana gitu. Fasilitasi gitu fasilitasnya ada gitu. Kemudian mau jadi apa lagi? Mau jadi seorang pengusaha? Oh, bisa. Inti dari pengusaha itu sosial tinggi ya, Bang. Kalau sosial rendah kayak kamu jadi pengusaha. Kalau dilihat dari jawabanmu, berarti targetmu ke depan pengusaha nih? Pengusaha. Memang basic aku pengen ke situ. Pengen ke sana. Udah ada gambaran jadi pengusaha apa gitu? Sudah ada. Udah ya. Lebih kurang tapi ya doakan lah. Sekolah disebut nanti aja deh. Mungkin kalau udah apa ya kan. Gitu ya. Kita sering-sering lagi. Jadi udah sarjana nih, Ton. Udah balik kampung belum? Udah ketemu keluarga gitu. Sudah. Padahal kemarin wisudamu di sini. Iya, kalau wisudanya memang targetnya membawa karena daring ya kan. Oh iya. Bawa balik pandemi ya. Kapan ya kan? Foto di sana aja gitu. Terus kepala ke sini. Karena nggak ada juga seremoninya kan. Ada yang dipegang kemarin waktu foto kemarin tuh, waktu masuk kamera. Apa namanya? Topi jerami. Topi jerami namanya. Gak ada apanya kan, minjem nggak dapet. Perikanan sekelas fakultas 6 jurusan cuma 50 ya kan. Kalau setiap jurusan 50 mungkin bisa dapat ya kan. Oh dia terbatas pokoknya. Iya bang. Oh gitu. Terbatas. Awak orang pertama, angkatan pertama yang kena UKT, awak apresiasi aja prestasi perikanan yang hanya menyediakan 50. Siapa yang mau disampaikan untuk apa nih, jurusan atau fakultas nih? Lebih ke arah sih ini sih sebenarnya, bentuk mahasiswa itu yang memang bisa menerapkan tridharma perguruan tinggi itu kayak kewirausahaan ya kan. Kebanyakan orang cuma dosen-dosen ngajarin itu cuma ini, kerjain tugas, jualan sedikit gitu. Memang itu dasarnya ada lah kalau yang jualan-jualan gitu. Tapi mungkin lebih ini karena kelasnya mahasiswa kan bang. Akil baliknya udah berapa tahun? Baliknya. Iya kan. Jadi udah dewasa. Iya udah dewasa. Terus jadi kalau diajarkan tentang jualan-jualan kelas-kelas kecil, nggak apa-apa. Itu dasar sih dasar. Tapi maksudnya lebih fokus sih entrepreneur itu karena kalau bisa diselaraskan ya kan. Oke kita dunia perikanan. Lebih nekankan ke situnya ya kan, jangan bikin mahasiswa tuh arahnya nanti jadi pekerja. Kalau dulu oke lah boleh jualan-jualan, sekarang harus berubah lah, apalagi sekarang udah dunia digital 4.0, makin persaingan makin gila ya kan. Lapangan pekerjaan setelah pandemi berkurang ya kan, perusahaan-perusahaan banyak yang kayak mana. Kalau diharapkan perusahaan mah iya, kalau kita punya
pendidikan lain selain S1, pendidikan orang dalam. Itu udah nggak usah. Gak usah pusing-pusing. Iya, betul Bang, nggak usah pusing-pusing. Hmm. Kayak tadi ada kawanku sebelumnya tadi yang gondrong-gondrong macam apa aku bilang? Macam anak band. Enggak, preman apa ya? Mana? Preman danau kayaknya yang tadi. Nanti ada tayang dulu episode yang lain, lihat aja di episode lain yang gondrong-gondrong. Itu dia bilang, kan jadi lupa aku kebanyakan pengantar. Apa dia bilang tadi? Apa dibilangnya? Kita bahas apa tadi? Hah? Orang dalam. dalam. Dia ada orang dalam tapi lagi di luar. Hmm. Kalau di sel kan Di dalam juga Orang tapi dalamnya gimana lagi gitu ya di kan? dalam kali itu. Oh itu ya. Dalam kali. Maksudnya. itu kalapa. Kalau Kira apa? makin dalam tadi. Kan dalam di dalam. Jangan Gila. Apalah kesanmu terhadap Mapala itu tadi, Rin? Pandanganmu terhadap Mapala. Pertama aku kuliah nih kan denger dari sini dari Mapala. Kuliah lama bukan gitu Bang. Pertama kuliah nih Nanti kan. ada sudut pandang Pertama berbeda. kuliah sudut pandangku nih kayak gitu kan. Tapi sering waktu ada manfaat itu Bang di dalam dia lama kuliah tuh banyak ilmu pengalaman didapat dari situ. Tunggu lu, pandanganmu tadi itu bukan pandangan kalau menurut aku. Penilaian itu. Bukan penilaian juga. Curahan. Enggak, Pertama Bang. kuliah kan kayak gitu Bang. Kau bermanis bibir aja kau di depan aku. Lah gitu Alah. Tapi keluarganya dilepas di mana aja hidup. Satu. Kawannya solidaritas. Nah itu yang menurutku yang aku jempol di Mapala. Setelah sekian lama kau mengenal. Ya waktu awal-awal tadi kayak mana tadi? Kau melihatnya Lama kuliah. lama kuliah itu ya. Pandanganmu gitu ya, lama Dulu kuliah. pertama kuliah Bang. Kurak-kurakan gitu enggak? Hah? Kurak-kurakan. Enggak semua. Kawan kami juga kayak si Iwan, Sudra, si Idung, udah kurakannya santai. Kalau Iwan pakai pakaian apapun dia, gayanya selengean. Nanti ada Iwan diundang di video ini, tenang. Oh ya nanti Ada Gai episode Gai Iwan masuk kan? dia Ada ya. episode Iwan. Kawan. Ya, kita rekom aja lah ya kan Iwan gitu ya kan. Gayanya tadi gimana tadi? Enggak maksudnya Mungkin nanti. yang tadi lah kalau Abang nanya gayanya kayak mana tadi? Itulah Oke, aku di- contoh diulangin aja gitu. Ada nggak orang menurut Abang yang masuk Mapala itu cuman masuk Mapala aku biar keren, ada nama dilepas sana Ini hidup gitu. syarat. Ada nggak menurut Abang gitu? Ada. Kesanmu paling pahit atau paling manis selama di Mapala gitu. Asam garam, manis pahit. Kan duluan ya manis pahit ya, pahit manis. Manis pahit ya, Manis pas pahit. tuh manis dulu kita bahas. Kalau bicara manis banyak lah. Banyak. Yang paling Mulai dari asmara ya kan. Waduh. Tuh. Terus kalau bicara asmara perempuan ya. Bicara laki-laki atau perempuannya kawan nih, kawannya gitu ya kan. Pergi kemana gitu ya kan. Sebenarnya udah khawatir. Ada kekhawatiran tetap walaupun anak Mapala lagi. Ada juga kekhawatiran itu gini, nggak enak nih sama orang ini. Tapi dia whatever gitu. Kok nggak laku duit kau sini gitu. Sampai kayak gitu kan bahasanya. Nak, manis sekali gitu awak rasa tuh memang kode etiknya Mapala itu memang sangat diapakan kali, dijunjung tinggi sekali. Saling tolong menolong dalam ini melaksanakan kegiatan pecinta alaman gitu bang. Memang itulah salah satu manisnya lagi. Terus nextnya itu adalah nggak terduga gitu kok bisa sampai ke sana, sampai ke sini, Pahitnya nih ada beberapa tempat aku sudah menganggap diriku di situ, nah ini rumahku. Tapi ketika kembali lagi udah berapa lama seperti kayak orang asing karena orang-orang yang lama udah pada kemana gitu bang. Yang tersisa yang baru, pesan berantai itu nggak nyampe. Kita punya saudara di sini, itu. Jadi intinya sebenarnya kalau kita punya anak tuh kan, kita nolong kawan kita. Sebenarnya kawan kita ini nggak mesti dia nolong kita lagi, anak. Ya betul. Gitu. Sebenarnya anak Mapala itu moralnya bagus. Tapi ada juga yang tak moral karena juga dia pun manusia ya kan, manusia biasa yang bang. Jolma biasa doang. Sik. Di botoho jolma bias. Jadi agak kering, diminumkan lu. Diklat Mapala berapa kali bang? 3 kali bang? Sekali kalau diklat. Diklat kan pendidikan dan latihan. Dia ada 2 nih posisinya. PCAP, Pendidikan Cinta Alam Filomena. Di sini kita hanya ditempa untuk bagaimana kita cinta terhadap alam. Yang kedua, pendidikan cinta PCAP juga singkatannya, tapi pendidikan calon anggota. Karena memang filosofinya Mapala kami Filomena itu kekeluargaan. Pencetusnya Mapala ini siapa sih? Nasional. Udah tahu lah kayaknya kau enggak? Seorang Sogi. Iya.
ada lagi cewek satu lagi Boru apa tuh. Mereka ini pada saat itu kan apa namanya menolak politik, menolak berpolitik. Dia menciptakan organisasi yang arahnya nggak ke politik, tapi memang ke alam gitu. Di universitas waktu itu. UI, Fakultas Sastra. Sebenarnya siapa sih yang mengucapkan lestari pertama kali gitu tadi? Kalau itu sih sebenarnya aku mengkajinya harus lebih jauh dan belum kukaji. Tapi awal berdirinya Mapala belum ada semua itu. Kode etik pun belum ada. Kode etik dibikin di daerah Ujung Pandang di daerah Sulawesi itu tahun 1962. Mereka yang muak dengan kemunafikan gitu loh. Muak gitu loh. Kalau di Unri dari 3 Mapala Kilomina, dari FMIPA, MC Kuadrat, dan dari Sakai. Membawa nama skala universitas. Sementara ini SK-nya dekan gitu. iya. Bentuk deh ini biar SK-nya rektor. Dolphin yang bentuk itu Filomena. Jadi mereka berpikir anak-anak alam gitu kan suka tuh musik-musikan loh. Iya. Musik dan alam tuh sangat berkaitan gitu ya kan. Jadi udah deh kita bikin UKM aja. UKM Dolphin gitu. Nah, ini pemberitahuan juga untuk calon-calon mahasiswa baru. Jadi kalian jadi salah satu anggota, calon-calon anggota di Mapala Filomena, ya kalian bisa juga cari organisasi lain yang internal kampus kah atau eksternal, nggak apa-apa. Bebas deh berarti ya. Bebas. Dia mau 10 pun nggak ada masalah. Tapi kalau jadi anggota Mapala di perikanan, nggak bisa jadi Mapala di fakultas lain. Iya. Kan gitu. Iya. Keanggotaan di Mapala itu memang benar seumur hidup. Bahkan wakil dekan perikanan dulu ya kan, Pak Ridwan Manda Putra ya kan, dia perintis. Iya dia masih Mapala dan dia punya nomor gitu. Beberapa dosen kita ya kan. Mendapat Halo Pak keluarga Sabir, Iwan. Di kantin sinilah. Tahu nanti Mapala lain nonton ya kan. Masih kuliah dia tapi masih Mapala gitu pesannya lah. Terapkan kode etik sih, saling tolong menolong dalam hal menjalankan ini kepecinta alaman itu diterapkan di kode etik itu. Kode etik itu ya diikuti kan gitu. Kemudian ya pakai hati. Yang namanya berorganisasi ini kalau mau sukses ke depannya pakai hati lah pasti. Jadi menyesuaikan aja lah, pandai-pandai ya menyesuaikan gitu. Ketika menghadapi senior kalau kita pakai hati habis kita nih. Habis. Pasti Merajuk ya kan. Merajuk pasti. Zamannya gadget ya kan. Keharmonisan itu kurang sekarang gara-gara pengaruh gadget gitu kan. Di Mapala terjadi nggak kayak gitu? Kita punya wewenang, kita berorganisasi. Jadi harus balance, jangan hanya kekeluargaan gitu, negurnya baik apa segala macam. Kok udah nggak cocok rasa ya model organisasi aja lagi gitu kan. Sanksi apa segala macam ya terapkan aja kalau memang nggak cocok. Tegur kalau memang dia punya kapasitas untuk menegur kan gitu. Intinya namanya juga organisasi, kelas kita kelas mahasiswa yang akan dia memang nggak organisasi ecek-ecek lagi sih kan gitu yang kita yang di kampus nih. Kalau memang perlu tegur gitu. Kalau mengganggu memang apalagi zaman gadget gini udah. Kalau memang oke, misalnya dia kerja ngerjain tugas-tugas organisasi gitu. Tugas-tugas organisasi di HP kita lagi rapat briefing segala macam ya tegur aja karena ada nanti waktunya kan gitu. Daripada rapat tuh tak bermanfaat atau pas dia ditugaskan untuk dia ngurusin gitu ya kan nggak tahu kan jadi kacau. Guru aja kalau memang nggak cocok kan ini. Tadi Garina udah dia nanya, jelaskan. Nggak dengar ya. Nih ya. Nah, kan itulah contoh kecil gitu ya. kan. Syukur orangnya sabar kan gitu. Kalau orang yang nggak sabar kan bahaya. Untung udah terlatih di sana ya. Banyak nih ilmu dari Bang Boston nih tentang seluk-beluk Mapala. Ya, kalau mau lebih mengenal sih sebenarnya nggak mesti jadi anggota, jadi simpatisan, partisipan. Banyak senior itu yang dia statusnya tidak jadi anggota, tapi dia ikut apa yang bisa dibantu, apa yang dia mau pelajari, tapi ada batasnya pasti. Tidak bisa ikut rapat dong. Ya. Tapi kalau rapatnya kita tuh rapat porsi besar umum ya bisa. Jadi jangan berkecil hati kan gitu. Ada batasan yang tidak bisa dia dapat ya rapat. Kemudian hal-hal tertentu. Kalau di kami ya enggak bisa dong pegang bendera karena menurut kami itu sakral kan gitu. Pakai selayar, pegang selayar nggak bisa. Sembarangan kan? Ya. Iya. Karena payah dapat itu. Sakit. Sakit sekali. Aduh. Sakit tapi seru ya. Nggak mau diulang.
Oke Ton, Termasuk makasih Ton episode ya. semua. Sama-sama. Sukses, Yang di sini. sukses selalu. Salam lestari. Salam lestari. Salam ya. lestari. Sekali lagi Ton. Salam lestari. Arona Channel.